Musonef Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Busari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi dari amin. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin wa alihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin wa alihi ajmain, dan sholawat dan salam semoga atas nabinya Muhammad dan keluarganya semua. I'lam anna wahidan inat tolabatil muntaqabimin. I'lam lutawillah wenmu anna wahidan, ada satu atau seorang minat tolabati dari tolak penuntut ilmu atau murid atau santri. Ada seorang santri atau seorang murid al-muntaqabimin itu dahulu. Oh ya, maaf sebelumnya, kalau saya membaca satu kitab yang selama ini tidak memenuhi kaidah targhib, karena saya mengedepankan mana yang kandungan di dalamnya. Targhib itu satu aturan dalam bahasa Arab yang digunakan media untuk mengetahui suatu kalam. Di sini istimewanya sekedar untuk tahu bahwa ulama-ulama kita dulu, ulama-ulama Jawa khususnya, yang dipelopori oleh Mbah Soredan dan sebagainya, ini istimewa menggunakan artinya yang mulanya sampai sekarang digunakan oleh di pesantren-pesantren ini dengan targhib itu bahkan membuat satu singkatan targhib lapan, sehingga aku santri mana nih nggak sing berdua kalau bisa. Contohnya misalnya, di dalam sebuah kalimat itu kan mesti ada kandungan mubtada, ada khobar, ada fa'il, ada maf'ul bih dan sebagainya. Ini bisa oleh ulama-ulama kita ini. Contoh misalnya, kalau mubtada itu singkatannya mim. Jadi kalau dalam kitab Google dan mim itu mubtada, itu maksudnya utawi. Jadi itu utawi itu mesti mubtada. Kalau khobar itu kho. Kalau kho itu mesti khobar. Contohnya, kenapa saya tidak disiplin targhib supaya targhib supaya kamu mengetahui. Contohnya yang sekarang saja, Zaidun qaimun. Zaidun itu kan mubtada. Itu kalau kita ini menjadi utawi Zaid. Qaimun itu khobar. Khobar itu kalau kho dibaca mesti iku. Jadi kalau kiai macam ini iku itu sekali dayu. Jadi kalau Zaidun qaimun utawi Zaid iku mungkin. Ini dipakai sekarang oleh kalangan di pondok pesantren. Kemudian kalau fa'il gitu, fa'il ya fa'. Kalau fa'il itu maksudnya kan fa'. Kalau nggak sopo ya opo. Dan sopo itu fa'il sih berakal. Kalau enggak opo. Contohnya misalnya yang sekarang, Kola Ahmadu. Kola itu lagi. Kola itu mengucap Ahmadu itu fa'il. Karena kalau fi'il sih butuh fa'il. Fi'il itu kata kerja sih butuh subjek fa'il. Ahmadu ini fa'il sopo, sehingga ini bahasa gitu sangat ringan. Kola Ahmadu wis ucap sopo Ahmad, dan seterusnya. Ya, maf'ul ing, kemudian dorong ing dalam, kemudian silahkan. Ini istimewa sudah ditata oleh para ulama-ulama
Al-Jawi khususnya ini pelopornya seperti bakso edaran ya. Sila itu ada sambungannya contohnya innalladzina amanu innalladzina sak temene wong akeh. Nah, amanu itu sila sok tadi kang sak temene wong akeh kang modho iku mana saya coba akeh. Kembali saya tidak menggunakan target logis begitu karena bukan mau mengajari kamu baca kita kan salah sih dalam terus nulis yang kau bilang kayak ya menurut itu untuk sampai dari suruh ngomong ini saya mundur ya orang mundur malah difitnah orang tahu mundur terus suruh kita korongan kayak dia malah ngomongnya ranah ini jadi fitnah mana tapi ini kembali ya saya menekankan kepada pemaknaan arti satu-satunya Islam anna wahidan dan ulamatil mutaqaddimin dahulu ada seorang murid lazama hikmat syail imam Zainuddin Hujjatil Islami Abi Hamid bin Muhammad al-Ghazali qaddasallahu ruhahu lazama selalu khidmat atau khidmat murid itu selalu melayani gimana ada seorang murid yang selalu melayani Syekh Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad al-Ghazali qaddasallahu ruhahu semoga Allah mensucikan rohnya beliau Imam Ghazali wastaula bitahsili wa qiraatil ilmi alaihi wastaula ia menyibukkan selalu sibuk bitahsili dan menghasilkan bagi qiraatil ilmi alaihi dengan bacaan ilmu pada Imam Ghazali. Berarti ini tidak sekedar muridnya Imam Ghazali tapi beliau adalah lazama hikmata selalu berkhidmat melayani hatta jamaah dapat berulumi sehingga dia mengumpulkan ilmu-ilmu yang sulit wastakmala fadhilan nafsi dan menyempurnakan keutamaan jiwa. Sumaina mutafakkaru yauman fi hali nafsi. Kemudian suatu hari dia berpikir fi hali nafsi tentang keadaan dirinya wa khatara ala balihi dan lintasan di hatinya. Ini muridnya Imam Ghazali terus lama setelah ini boleh dia yang main tapi pada suatu hari dia berpikir tentang keadaan dirinya dan lintasan hatinya. Wakola si murid itu berkata ini qara'tu anwa'an minal ulumi aku telah membaca bermacam-macam dari ilmu wasaraftu ri'ana umri dan aku menggunakan keindahan umurku ala tu'allimuha untuk mempelajari itu ilmu wajamiha dan mengumpulkan itu ilmu wal ana yang bagi li an a'lama ayu nawiha yang fakuli goda wal ana yang bagi li anak lah sekarang saya harus mengetahui an a'lama ayu nawiha cabang ilmu apa yang fakuli bermanfaat bagiku goda besok. Setelah artinya pengumpulan ilmu banyak ilmu itu ilmu apa sabang posing somanfaat itu besok ayuhan disuni fi kubri dan yang menyenangkanku di alam kubur atau di akhirat nanti wa ayuha layan fa'uni hatta
bahu, dan apa yang tidak bermanfaat bagiku hingga aku tinggalkan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'udzubika min ilmi la yanfa'u. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu-ilmu yang tidak manfaat. Berarti Allah itu seorang manfaat. Makanya ini fastamar hadhihi fikratu, maka terus menerus pikiran ini hatta kataba ila hadrati Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sehingga ia menulis pada Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, istiftahan, untuk meminta fatwa, wasa'a lahu masailah, dan menanyakan masalah-masalah, wal tamasa nasihatan, dan meminta kepada beliau itu nasihat, buat duaan dan berbahan. Wis ngaji suwi saya ngatamke, tapi dia ada satu memegangkan dirinya, yang minta satu nasihat, dia tulis sedikit kiai nang kampung ini. Kola, dia mengatakan, wa in kana musannafatus syai'i kal ihya'i wa wirihi, walaupun karya-karya Syekh seperti Ihya dan lainnya, untuk semacam Ihya, macam-macam lagi, tastamilu ala jawabi masaili, bisa mencakup atas jawaban masalah-masalahku ini, meskipun artinya karya Syekh seperti Ihya Ulumuddin dan yang lain-lainnya itu bisa mencakup atas jawaban dari masalah-masalahku ini, lakin akan tetapi maksudi an yaktuba syaihu hajati, tetapi saya bermaksud agar Syekh itu menulis kebutuhanku fi warokatin, pada beberapa lembar, takunu ma'imudara hayati, yang akan bersamaku saat hidupku, wa amalu bima fiha muddata umri, dan aku akan mengamalkan selama umurku insyaallah ta'ala. Faktubu syaihu hadhihi risalata ilaihi fi jalbihi, maka Syekh Imam Ghazali menulis risalah ini untuk jawaban dari muridnya itu. Wah, berarti ini siap sama saya dodo ya. Jadi tulisan yang Ghazali sing dulu dijelaskan kalau dua-duanya. Pangan mendengar juga kalau rawan. Wah, kenapa tuh mana deh Ghazali? I'lam ayyuhal waladu wal muhibbul aziz, I'lam, ketahuilah olehmu ayyuhal waladu wal muhibbul aziz, wahai anakku tercinta dan yang mulia. Yang kita ke arisannya yang seorang pengusaha nulis dia dalam, wahai anakku yang tercinta dan yang mulia, Allahu bakoka bito'adihi, semoga Allah selalu memanjangkan umurmu dengan ketaatan pada Allah. Itu lagi Ghazali mungkin melu setelah suwi rapopo ya, wasalaka bika sabila ahibai, dan menunjukkan kepadamu jalan kekasihnya. Selalu nasihati Bismillahirrahmanirrahim. Ana mansurun nasihati yuktabu, bahwa nasihat-nasihat yang tersebar telah tertulis min ma'danil risalati, dari intisari risalah.
ingkana qad balagha minhu nasihatun, apabila nasihat baik telah sampai kepadamu, fa ayyu hajatin laka fi nasihati, maka nasihatku mana lagi yang kamu butuhkan, kata Imam Ghazali dalam tulisan ini. Wa illam yadruka, dan jika belum sampai kepadamu, fakul li, katakanlah kepadaku. Dan Imam Ghazali menanyakan, mada hasaltu li hadhihi sininal maliyah, apa yang telah kamu peroleh di tahun-tahun sebelumnya? Ayyuhal walad, wahai anakku, menjumlati mana sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Berikut ini adalah beberapa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Qauluhu alaihi salam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatu iqradillahi ta'ala anil abdi, tanda berpalingnya Allah Ta'ala pada hambanya, istiwaruhu bima layani, adalah disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau sampai itu baru sebenarnya manfaat ini munggu Imam Ghazali yang mau dari hati Rasulullah weton dunia istiwaruhu berpaling kalau gunung kerja manfaat ya. Jadi dia ibadah juga segala amal perbuatan yang diridhoi Allah. Wa ini merupakan dahabat sa'atun min umuri, jika seorang kehilangan waktu di dalam umurnya, fi ghairi ma khuliqa lahu, selain apa yang diciptakan untuknya. Artinya kan manusia itu juga kan untuk ibadah. Jika seorang itu kehilangan waktu dari umurnya itu selain apa yang diciptakan untuknya, kenal ibadah tidak ibadah, la jadirun antatula alaihi hasratu, tentu sangat layak baginya kerugian yang panjang. Kemudian nasihatnya lagi yang tertulis, waman jawazal arba'ina, dan barang siapa yang umurnya sudah lebih 40 tahun, walam yaghlib khairuhu ala syarrihi, dan kebagusannya tidak melebihi, yang itu melebihi, dan kebagusannya tidak melebihi dari keburukannya. Sopo wong sing umure ya wis 40 tahun nanging apike iki ditunge ora luwih akeh dek kawulane, fal yatajahaz ilan nar, maka bersiap-siaplah ke neraka. Kesempatan berbuat baik istighfar. Wa fi hadhihi nasihati kifayatun li ahli ilmi, dan nasihat ini cukup kalau buat orang-orang yang ahli ilmu. Wong sing ilmu nasihat itu cukup, kata Imam Ghazali. Ayyuhal walad, wahai anakku, nasihatu sahlatun, memberi nasihat itu gampang. Dan mulai kalau kiai itu udah jadi kiai, apa nasihat itu gampang. Wal muskilu qabuluha, tapi sulit untuk diterimanya. Sing angel itu ketombole nasihat ini, nasihat ini gampang. Ini kan Ghazali menasihati pada muridnya, li'anna fi madaki mutbi'i hawa, karena dia yang dengan senang hati mengikuti hawa. Jadi orang yang mulai senang mengikuti hawa gue karpan, hawa nafsu itu karpan dirinya sendiri. Karena orang yang masih senang dengan mengikuti hawa itu murotun, itu menjadikan pahit, nasihat itu pahit. Ini dua lagi
mahbubatun fi qulubihim, sebab larangan-larangan itu justru dicintai dalam hatinya. Walal khususi, dan khususnya liman kana thalibal ilmi, liman kana thalibal ilmi rusmi, dan khususnya liman kana, untuk orang-orang thalibal ilmi yang mencari ilmu itu rusmi, hanya sebagai formalitas. Benar pengaji hanya formalitas dong. Angel berbunyi. Ini nasihat dari Imam Ghazali, kalau muridnya saya dari ya ini nasihat ini gampang, cuma berbunyi nasihat itu angel. Karena justru larangan-larangan itu sih jadi kesenangannya utamanya mengaji ya formalitas dong, supaya ngaji lah pasti makan. Ini kata Ghazali bukan saya, sama saya dong. Buat saya samanya kenal berkara. Wa mustaqilan fi fadli nafsi, dan sibuk pada prioritas nafsu, wa mana ibid dunia dan prestasi dunia. Wes seorang bukan ya om. Ini nasihatnya, makanya kalau alim bijak, orang yang nasihati, orang pengen ngaji bukan ngaji nih. Foto mengenai harus turun mengenai tema nanti mau sudah butuh suatu saat itu kalau masih butuh pada cuma guys kepada terus nang tenggorokan susah ya. Fa'innahu yahsibu annal ilma mujarrada lahu, karena ia yang menghitung, sibah itu menghitung, tapi nanti tasir visual dia meyakini anal ilmal mujarrad lahu, hanya dengan ilmu saja. Artinya karena ia yang ngitung-ngitung atau yang meyakini bahwa dengan ilmu saja lahu untuk dia saya pun najatuh, bisa menjadikan najatuh itu kelangsungan hidupnya atau kebahagiaan. Sehingga ini hanya dengan ilmu saja bisa menjadikan dia bahagia, wa qala sufi, dan bisa menyelamatkannya di dalamnya ilmu itu, wa annahu mustaghni anil amali, dan dia tidak peka, yang mustaghni itu peka anil amal, dari amal, dia meremehkan amal, artinya dia hanya mengandalkan ilmu saja dan tidak mengerjakan atau diamalkan. Wa hadza i'tiqadul falasifah, dan ini adalah keyakinannya para filosof. Filosof ini ilmu. Subhanallahil azim, la ya'lamu hadzal maghrur, dia tidak mengetahui bahwa itu adalah sebuah kesombongan. Annahu hina hasolal ilmu, bahwa saat ia memperoleh ilmu di dalam ya'mal bihi, dan dia tidak mengamalkan dengan itu ilmu, takunul hujjatu alaihi, akan menjadikan hujjah atasnya. Itu dikonfirmasi bahasa orang kaget bahasanya menurut ini apa anak sebenarnya orang ngajari guru motor ya saya itu lah. Ya saya mana nih baik. Itu dikonfirmasi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adabal yaumil qiyamah, manusia yang paling berat siksanya di hari kiamat, alimun la yanfa'uhu bilwi, yaitu orang alim yang tidak diberi kemanfaatan oleh Allah dengan ilmunya. Alhamdulillah. Rasulullah berlindung bahwa orang yang ilmu manfaat ini muridnya kan tidak pilih ya bu ilmu saya namanya sehingga tidak jujur manfaat baru ya annal Junaidah kota Sobahu Zebru, diriwayatkan dari Abdul Qasim Junaid al-Baghdadi, dari Junaid kota Sobahu Zebru, semoga Allah mensucikan sirrohu, rahasianya,
Ria fil manami ba'da mautihi. Junaid bermimpi setelah wafatnya. Faqila lahu, maka ditanya Syekh Junaid, mal khobaru ya Abul Qasim, beri kabari wahai Abul Qasim, mimpi ini mana benar. Kola Syekh Junaid menjawab, tohat tilkal ibarat, telah binasa ibarat-ibarat itu, wafaniyat tilkal isyarat, dan telah lenyap semua isyarat, wama nafa'ana illa rukayatun rokakna hafi jawfil laili, dan tidak ada yang bermanfaat bagiku kecuali rakaat kecil di tengah malam. Wis cerita sing bang ini ini saya juga Al-Baghdadi kan Sultan ya udah 10 Jani ya abad 3 Hijriah. Ayuhal walad, wahai anakku, la takun minal amali muflisan, janganlah kau jadikan dari amal itu seperti orang bangkrut, muflisan, wala minal ahwali kholiyan, dan dari hal keadaan hal itu kosong. Watayakon, dan yakinlah anal ilmal mujarroda, sunnahnya dengan ilmu saja, la yakhudu bil yadi, tafsir Singapura ini la yakhudu bil yadi, tanpa diambil dengan tangan, tapi maksudnya tidak bisa membantu. Tafsir ternyata soro kayak soro khud biadi itu kan, peganglah tanganku, itu kan bimbinglah saya ya. Itu maknanya begitu. Sehingga anal ilmal mujarroda, ya. Maksudnya dengan ilmu saja layak khudu biadi, tidak bisa membantu. Misalnya lau kana ala rojulin fi bariyatin, seperti dicontohkan ada seorang laki-laki yang di tengah hutan, asyratu asyafin hindiyatin, memiliki 10 pedang India. Itu ngomong sedang pengelanang atau alas di pedang India itu cara samurai pedang apa itu ma aslihatin ukhra, dan beberapa senjata lain. Wa kana rajulu sujaan wa ahla harbin, dan laki-laki itu pemberani dan ahli perang. Ngomong lanang nang tengah alas yo, lanang yo pemberani ahli perang, di pedang India 10 senjata yang lain. Wa hamala alaihi asadu adimun muhimun, kemudian dia disergap harimau yang besar dan ganas. Fama dzalmuka, apa yang menjadi pikiranmu? Karena faul aslihatu syarrahu anhu, apakah senjata-senjata itu bisa menghalau kepuasan harimau? Bila stigmaliha wadurbiha, tanpa digunakan dan dipukulkan. Wa minal maklumi annaha la tadfa'u illa bitahriki wadurbi, tentu sudah jelas bahwa senjata tersebut tidak bisa menghalau tanpa digerakkan dan dipukulkan. Fakadalau qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin ilmiyatin wa ta'allamaha, begitu pula bila seorang membaca 100.000 masalah ilmuwan dan dipelajari itu ilmu itu, walam yakmal biha, dan tanpa diamalkan dengan itu ilmu,
la tufidu illa bil amali, tidak akan memberikan manfaat kecuali diamalkan. Wa mislu aidun, ini contoh yang lain juga. Laukana lirojulin khoroton marodun sofrawiyun. Contoh juga ada seorang laki-laki yang sakit demam, khoroton itu panas, ya, sofrawiyun itu merdu kuning. Kalau orang lanang, orang wong sing loro kuning, loro panas loro kuning. Yakunu ilajuhu, yang obatnya adalah tumbuhan bisukan jabin ini wal kaskab. Sing obat ini tumbuhan sukan jabin dan kaskabi. Falaya sulul buru, maka tidak akan bisa menghasilkan sembuh, tidak mungkin sembuh illa bisti'maliyah, kecuali dengan mengonsumsi keduanya. Ya bodoh, wis mereka sih pilih deh anu nih, tapi nanti mungkin bodoh, tak mungkin. Karmaitu hazaro rotulun hammi bimai tami nahri nabashita syeki. Ini bahasa versi berapa iso ngate. Saya mau coba benar gue salah. Tapi kan ada footnote-nya itu ada nomor 1. Ada catatan kaki di bawah sendiri footnote-nya. Tarot jama hadal baita minal farisiyah Syekh Muhammad Amin Al-Qurti Fakola. Terjemah dari bait itu ya, dari bahasa versi oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurti. Tapi terjemah dari Arab, di bahasa versi terjemah dari Arab. Terjemahan dulu itu lau kilta alfai ridli khomrin, dan jika engkau menakar 2000 kati 2000 liter arak, lam takun litasiro naswala idza lam tashroba, hal itu tidak akan menjadikanmu mabuk ketika kau tidak meminumnya. Terus sih paling aneh, numpang arak, sampai aduh ini sihir gitu, tadi di Arabnya gitu, di sihir itu lanjutkan. Sidik mana berarti komentar terumbar menandang. Walau rotal ilma mi'ata sanatin, apabila kamu telah membaca ilmu selama 100 tahun, wa jama'ata alfa kitabin, dan mengumpulkan 1000 kitab, pengulangi, la takunu musta'iddan birahmatillahi ta'ala, belumlah menjadikanmu sebagai orang yang telah siap memperoleh kasih sayang Allah illa bil amali, kecuali dengan mengamalkannya itu. Maksudnya baik dengan diamali ini kita sadar ini wa alla isalil insani illa masa Quran, dan tidak akan memperoleh apa-apa terhadap manusia itu illa masa, kecuali yang mereka lakukan, yang mereka buat dengan Al-Quran. Faman kana yarju liqa rabbih, dan barang siapa yang mengharap bertemu dengan Tuhannya, fal yakmal amalan solehan, maka beramalah dengan amal soleh, amal yang bagus. Jazaan bima kanu yaksibun, sebagai balasan atas apa yang mereka berbuat. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdaus. Innal ladzina amanu, sungguh orang yang beriman, wa 'amilus sholihati, dan beramal soleh, karena lahum, untuk mereka disediakan jannatul firdaus, itulah surga firdaus, nuzulan khalidina fiha,
sebagai tempat tinggal mereka kekal di dalamnya, la yabghuna anha hiwala, tidak ingin pindah dari sana. Wa khalafa min ba'dihim khalfun, maka datanglah setelah itu pengganti yang lebih jelek. Adra'us salata wattaba'us syahawat, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Fasawfa yalqawna waya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Innama taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yadkhulunal jannah illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amanah dan beriman, wa amila sholihan dan yang beramal soleh, fa ulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itu akan masuk surga, wala yudlamuna syai'an, dan tidak dianiaya sedikit pun. Saya kira itu nanti yang terbagi tiga lembar CD ya, dari pinggir-pinggir itu sebagai Imam Ghazali ya, karena syakidah terus penuh pemikiran ini itu satu nasihat, nasihat ini Imam Ghazali bentuk artinya memberikan balasan surat kepada muridnya, dan di akhir ini ada doanya, bisa kita artinya menyambungkan ya, semoga bermanfaat dan kita bisa dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna fiha min ahlil ilmi dhahiran wa batinan wa tanshuruna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala